dengan hitungan 1442 Hijriah tanyo timoh sabuh kesadaran bahawa kita nyonyo kabar lalu si ton tu dari ton sebelum ji. Akhir ji kitanyo tak akui usia kitanyo kan semakin bertambah, tetapi usia jatah semakin berkurang karena tanyo mandum na jatah. Kalau nak tulis oleh Allah pajan ajal, pajan tak akhiri kehidupan dunia. Dari situn yang kau lihat kakurang jatah situn tu. Jadi jatah usia semakin berkurang, semakin bertambah usia kehidupan, berarti semakin kurang jatah, sisa je semakin kurang. Dari situn ke situn kakurang situn, dan hana tatete katuha tu. Yang perlu kita sadari, ton yang kau lihat tak bayang ton ukenya trip, di ton uke agak. Tatetek tadi ton. Ini dia sadar yang namanya masa depan dalam perasaan lama, dalam kenyataan datang tiba-tiba. Begitulah kematian. Mandum merasa mentang panjang, trip mentang mati, mentang panjang dengan perasaan, tapi tiba-tiba sampai di ujung kehidupan. Memperingati tahun baru Hijriah baru bermakna apabila timoh keinsafan dan kesadaran tentang usia dan perjalanan hidup danyo. Sadar tidak? Manteng le danyo hana siap untuk tak akhiri kehidupan. Sadar han danyo. Dari masa zaman ka selalu berfikir tentang masa depan hidup. Berfikir masa depan lebih baik, masa depan lebih mapan. Tapi masa depan di akhir kehidupan kadang-kadang manteng berfikir masa depan hidup, lupa masa depan mati. Nyolah kekeliruan di dalam menjalani kehidupan. Misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhasil ngebangun di generasi para sahabat, wate tak kaji-kaji GO tak dapat pilih kita nyo diri tanyo. Nali mengbohal kesuksesan generasi awal Islam yang dibangun oleh para Rasulullah dan menjadi keberhasilan manusia dalam kehidupan dunia. Ini cara di sana. Allah. Maka malamnya kita coba kaji renungi apa yang berhasil dibangun oleh Rasulullah, 5 hal untuk generasi sahabat yang kemudian mampu diikuti secara total oleh generasi tabi'in dan kemudian diikuti oleh generasi tabi'in. Kemudian mulailah pudar kembali dan kita nyonyo kaji urat. Lima hal yang mampu membangun oleh Rasulullah dan berhasil kepada generasi sahabat, yaitu membangun kesadaran
Apa kesadaran? Pertama, sadar tentang mati. Walaupun orangnya menjalani kehidupan dengan menjalani hidup dunia, tetapi tidak pernah lupa mati. Masa depannya adalah kematian. Benar-benar hidup mempersiapkan diri untuk sebuah kematian. Masa depan yang baik, yang benar-benar baik, di saat kita menemukan kematian yang baik, atau dalam bahasa lain husnul khatimah. Benar-benar hidup siap untuk mati. Mereka mampu tidak melupakan mati. Cuma ada perasaan dia tengok tengah hudip, tak ingat ke hudip lau ke hidup masa depan, besok, lusa, tahun depan. Yang mati nak siap, mati yang nak siap. Sadar bahwa hidup ke depan itu tidak pasti, mati pasti. Keindahan hidup masa depan belum pasti, karena hidup sendiri tidak pasti, tapi mati pasti. Maka apabila kesadaran hilang, keinsafan hilang, maka manusia terjebak kepada mempersiapkan diri kepada yang tidak pasti dan melupakan kepada yang tidak pasti, tapi lupa yang pasti. Hingga nak urung pegah hilung tak susah deh. Hilung tak dari banyak sampai turungan Tuhan, mu masalah sabe-sabe udah hantam tenang. Mahang kena mati juga deh. Yang kebiasaan tadi jerit. Rian aja jelas sudah. Maka dalam agama gebi tuntunan bagaimana menjalani kehidupan supaya menjadi perjalanan kepada sebuah kesuksesan kematian. Kalau mati sukses, setelah itu akan bahagia dan semakin bahagia. Kalau mati gagal, setelah itu akan menderita dan malapetaka dan tidak ada harapan lagi. Hanapat dah perjuangkan ni kamati. Maka momen tahun baru Hijriah bangkit dari ketidaksadaran, ketidakinsafan menjadi insaf. Maka untuk insaf jangan perle, hari-hari kita apa yang mesti kita lakukan. Hal yang paling beruntung acara memperingati tahun baru Hijriah adalah kita mendapatkan kembali keinsafan dan kesadaran. Harga yang paling mahal adalah kesadaran dan keinsafan. Maka tamlake ba Allah, Nabi ya Allah, keinsafan dan kesadaran, supaya sisa-sisa hidup ke depan benar-benar untuk sebuah kematian yang husnul khatimah. Nyo berhasil bangun ke generasi awal. Yang pertama, artinya selalu sadar di depan ada kematian. Yang kedua, kesadaran terhadap masa depan akhirat. Hana tenggelam oleh persoalan dunia, hana tenggelam dengan kesenangan dunia, juga hana tenggelam dengan kesusahan dunia.
selalu melihat sementara semuanya. Semenderita apapun kehidupan dunia, hanya ke trauma, hanya ke stres, itu hanya sementara. Dia pasti berakhir dengan berakhir kehidupan. Sepahit apapun kehidupan dunia, bisa dihadapi dengan senyum, karena nampak dalam perasaan ini hanya sementara. Kenyan masalah, sehingga hansaban senang ngenggop hanya ke masalah. Yang penting water tinggal huru akhirat kibat, kuburan yang kibat, leh mati kibat. Oh, hansaban kaya ngurung lain ana apa? Ana keluhan ada yang hansaban senang ngurung lain ana masalah. Bukan itu masalah, itu hanya sementara. Tapi sip pangkal modal dan investasi untuk akhirat, bahagia dengan banyak amal, bahagia dengan ibadah. Selama mantang jid pula ilmu, semantang hana halangan pula ibadah, tetap bahagia. Karena yang berharga adalah ilmu dan ibadah, ilmu dan amal. Sehingga kehidupan hari-hari menikmati amal, bukan menikmati nikmat duniawi. Sadar kepada akhirat, bahawa dunia mazra'ah lil akhirat. Laginya dalam perasaan, laginya yang dalam ingatan, nyo mampu membangun kesadarannya li Rasulullah kepada para sahabat, para generasi-generasi awal Islam, nyo terbangun. Jadi dia kurang dah cuma tahu. Dia pula ulai tu. Ulai tu kan bayangan kiban dunia semakin indah, kiban dunianya semakin nikmat. Tapi lupa akhirat. Yang kedua, yang kelih, mereka tidak pernah lupa kuburan. Sesibuk apapun memperindah istana, memperindah fasilitas kehidupan, tetapi yang diutamakan memperindah kuburan itu, dia menjadi kebun syurga. Pakiban kuburannya menjadi kebun syurga ke lubang neraka. Supaya kuburannya ruang tunggu untuk menuju syurga, bukan saat-saat menunggu kapan masuk neraka. Maka Sayyidina Utsman waktu ini jawab kuburan selalu menangis sejadi-jadinya. Hana pat neteram, hana pat neten roi mata. Janggut Sayyidina Utsman panjang, basah janggut, munyo neklik ikut kuburan. Sehingga para sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, pakan roner beratat menangis waktu nekalan kuburan. Waktu jabak kuburan kendeh tembok, kendeh anak batai. Tapi nadeh pula ini nah. Di sinilah tempat penentuan. Di sinilah pertaruhan. Munyo gagal di kuburan, maka akan gagal untuk selanjutnya dan selama-lamanya. Munyo sukses di kuburan, maka penuh harapan ke depan. Alam barzakh, munyo urang yang tersiksa di alam barzakh merasa lebih mangat bangkit mendau. Ada je ubagah bangkit padang mahsyar. Mangat tabang lan neraka matang di nan berat dalam kuburan.
Cuma kehidupan di alam barzakhnya lebih trip ketimbang kehidupan ini. Jadi dah kala kubu-kubu yang kananya urung meninggalnya, dong kamu retuh tun. Nya udah landonya jamun, pada puluh tahun dah. Itu belum bangkit. Pak pereh kiamat lah. Rupanya kehidupan di alam barzakh jauh lebih lama dengan kehidupan dunia. Dehina rupanya kehidupan dunianya sementara, benar-benar sementara. Dia ada kan? Kamu ribai-ribai tu lah dalam kubur kalau bangkit-bangkit. Udah puluhan tahun. Tapi kehidupan alam barzakh lebih teruk. Sehingga berlomba Pakiban membangun kuburannya menjadi raudatum miryadil jinan. Tetap ilmu dan amal. Kaya ilmu, kaya amal. Pakiban untuk akhirat juga penentuannya ilmu dan amal. Kaya ilmu dan amal. Jadi sesibuk apapun membangun fasilitas kehidupan, kepentingan-kepentingan hidup, tapi tidak pernah lupa membangun kuburan sebagai kebun syurga lewat memperkaya ilmu dan amalan. Nyan yang kelih. Adik nyok kelih kah? Yang keput. Selalu bertobat kepada Allah, selalu merasa diri berhutang dengan dosa-dosa dan taubat kepada Allah. Hari-hari istighfar, hari-hari membersihkan diri dari dosa. Nabi sendiri hana kurang istighfar tiap urus tertoga yang hana kurang. Itu Rasulullah sendiri selalu ingat dosa, merasa diri bersalah. Saboh dosa yang dilakukan puluhan tahun ke depan masih ingat tentang kesalahan, merasa tak bersalah dengan kesalahan-kesalahan dosa. Maknanya tak ingat ke roh di tengok ini. Salah kan siap saya kata ingat tu. Yang nak ingat ke salah baru orang yang ingat. Melingkam 3 minggu hanya merasa bersalah lagi. Malaikat sudah mencatat dosa kita walaupun sudah berselang ratusan tahun. Lam file buku malaikat ya hana gada katanya munyo hana betul-betul kita taubat. Nyo hana betul-betul kita hapus dengan cara-caranya tersendiri, dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan yang mungkin dosa tu yang kau likut hana merasa ali bersalah sabak katrip. Malah atra baro uronyo hana li merasa bersalah, fiat sagai merasa salah baro. Dan na yang tengah kebubut salah hana merasa salah. Biasa mentang, pulung mentang, igol lebih banyak. Lung nasi deno, ECJ, ya yang kenyan banding-banding. Bukan je sih. Oh ilung 3 sagai ilung tinggal semayang. 3 sagai. Igop ramai semayang pitat. Mah ada 3 tat pi. 3 kan 60 tahun dalam neraka. 2 taubat. Hana ada bayi. Baiklah yang dosa-dosa lain. Senang berbuat dosa, tapi tidak rasa itu sebuah kesalahan. Hanya timbul sebuah penyesalan yang menggiring untuk bagaimana terbayarkan dosa-dosa itu.
Tapi generasi sahabat awal di saat berbuat salah sangat merasa bersalah. Makan pegali Rasulullah sehingga umat lu terubah sebuah generasi umat lu menjadi generasi yang melupakan dosa-dosanya, lupa kuburan, lupa dosa, lupa akhirat. Pu yang kali nebangun li Rasulullah generasi awal rusak kembali. Yang kelima, yang berhasil nebangun li Rasulullah ke generasi awal adalah cinta kepada Allah. Selalu ingat Allah. Hingga umat lu akan dilupakan Allah. Nyoke yang perlu kita yang tak sadari dengan tak pegat acara lagi malam yo kembalikan lagi, tak segarkan kembali. Ayo ingat, sadar bahawa di depan kita ada kematian, di depan kita ada kehidupan alam barzakh sebelum bangkit, bahawa tayuna dosa yang golong tabayu dengan taubat atau dengan kebaikan-kebaikan. Sadar bahawa hari-hari berpikir memperbaiki fasilitas hidup lebih baik, sementara lupa dengan fasilitas mati. Olehnya bahawa kita akan tahu bahawa Allah, maka Allah dalam Al-Quran pun pegang nepingat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takut olehmu. Apa yang perlu ditakuti? Yauman turja'una fihi ilallah, hari yang kamu akan kembali kepada Allah. Hari kematian, hari berakhir kehidupan dunia, uro yang akan dilupakan oleh siapapun. Coba sabah uro, suami akan melupakan istri, istri akan lupakan suami, anak selupakan orang tua lupakan anak. Patai kalau mati, mungkin urudipnya orang klik ke dia mati tapi mungkin le buat ke pulain hang tu mai klik ke dia. Paling kan dengan ke mata sagai klik susah sedih. Mungkin dia klik tapi dia ada orang mekat dengan tak mekat dengan tak klik orang meninggal je. Mana mungkin dia kata jauh belang, tak sibuk dengan urusan peribadi, terlupakan. Leuro le mati lagi anak pernah muturi you tahu deh kan hydro tekegop je kuru mati, tanya kuru yang kan mati yang kiban le pada buku momo haina kamu doa kelong, anak tetap melupakan orang tuanya. Hari-hari saat kita dilupakan, watenyan baru yang nak temani adalah yang ke ilmu yang diperintah oleh Allah, amal-amal kebaikan. Itulah teman setia. Nyogolom tu intau surga hana weh-weh sejandanya. Maka ranyo yang kagum bangun li Rasulullah untuk generasi awal, maka dalam kehidupan dia tak bangun kembali. Maka lehnya ke depan pakiban
supaya dia mampu kembali kepada gaya kehidupan para sahabat yang kala pernah oleh Rasulullah yang geken dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mampu mengikuti arahan Rasulullah, pola yang kada bangun oleh Rasulullah dan pola yang kada terbangun bak generasi sahabat yang orangnya pertahankan. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk lagi pola kehidupan lagi yang ada pegang. Tanya paling bahagia apabila udip siap, mati pun siap. Yang paling terterung orangnya ada tak fikir ke mati, golong siap-siap. Ya benar. Hai, ada alung tukang pegah abahnya yang paling tertres yang katanya amai kau terima munyo dosa, tidak berbuat dosa, hanya tala cara untuk sahaja ke dosa. Munyo tak beramal, untuk sah beramal letak syarat, sampai berikhlas, beria, bersib syarat, bersib rukun. Mana orang berbuat dosa, pandai nak syarat-syarat tak mah. Nya hanya je ke dosa, hanya ikhlas kita pak. Hanya cerita dosa aje, nak payah berikhlas tak tadi. Maka ngeri. Malamnya tak pegat memperingati tahun baru Hijriah. Yang perlu kita ingat bahawa usia semakin berkurang. Dia boleh dah pegat ulang tahun. Pandai nak mula ulang tahunnya, ibu. Bukannya ini hari ulang tahun. Pandai nak nyantun uka dengan tahun kau lika beda-beda aje. Kai kita tahun lika uka. Okeynya, tahun kau lika kai ulang kena. Setiap tahun itu tahunnya sendiri. Tidak ada berulang. Hanya pernah tahunnya berulang, bertambah nah. Umur bertambah, ajal berkurang. Orangnya kasih tahun, berarti tahun kamu kurang. Di saat tanya daun putih lagi kehidupan, selalu ingat mati, ingat ada kuburan di depan, ingat bahawa masa depan kita adalah akhirat. Ini bukan masa depan, ini masa sekarang, ini masa perjuangan. Awal dari masa depan kematian, bahawa tanya Allah akan mempertanggungjawab segala apa yang telah lakukan dalam dunianya. Maka menyonyan terbangun, keinsafannya terbangun, maka kita akan menjadi manusia yang baik dalam kehidupan dunia ini. Menyonyan hana nya hitim god. Karena apa god? God sahabat dimulai oleh kesadaran iman, yaitu kesadaran dengan masa depan akhirat. Tapi munyohana sadarnya tanyo akan ancur dan rela di dalam persaingan kehidupan dunia. Uronyo tanyo adalah generasi yang hanalik kompak, hanalik bersatu, saling bermusuhan dan saling berdosa antar sesama. Nyo kehidupan orang itu sebab karena iman hanya berpengaruh untuk timbul sikap dan perilaku yang berakhlak. Uronyo dia tak tepu dengan ceramah-ceramah kiban kehidupan para sahabat, sehingga generasi-generasi Islam, orang-orang Islam awal betul-betul generasi yang kuat.
generasi yang mampu merencanakan tentang masa depannya yang baik. Uranya tabi-tabi umat Islam gaduh mempaki, mempaki dengan babah, mempaki dengan tutum, mempaki dengan buat saling menzalimi. Itu karena kegagalan Islam. Maka dalam halnya dua hal yang perlu kita sadari dari keberhasilan Rasulullah dakwah kepada para sahabat, yang mandum berfondasikan akhlak. Pakan orang Islam awal hebat, kuat, dunia pi kuat, akhirat pi kuat, karena betul-betul orang yang berhasil terbangun akhlak. Sehingga Allah dalam Al-Quran pun pegah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang mana ayat berpegang teguh kamu kepada tali Allah, wala tafarraqu baik cerai-berai, wazkuru ni'matallahi alaikum, ingat baik tua nikmat Allah. Dia kata is kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum, saat kamu saling bermusuhan kemudian fa'allafa baina qulubikum, maka kamu saling kompak dan bersatu, hati menyatu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah kamu jadi bersaudara, saudara dekat. Dalam tafsir pun nikmat Allah yang paling raya yang membuat orang Islam kompak dan kuat masa lalu, yaitu nikmat iman, tapi iman yang menghasilkan sikap dan akhlak yang baik. Munya apabila gagal akhlak, manusia akan saling bermusuhan. Adu-adun pakai nyen pencerminan gagal akhlak. Dalam sebuah rumah tak ada anak kompak ngaduan, ngadi anak kompak, nyen pencerminan gagal akhlak. Karena fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, nikmat itu adalah iman yang menghasilkan akhlak. Malah ada penafsir langsung nikmatnya ditafsirkan itulah akhlak. Tanpa akhlak manusia han kompak, tanpa kompak manusia han kuat, saling bermusuhan dan saling hancur-hancuran. Dan uranya generasinya yang krisis. Dunia pendidikan disfungsi untuk membangun karakter dan akhlak. Jamun memang hana atikula masa Rasulullah, tetapi pemimpin rumah tangga itu guru bagi rumah tangganya, ibu guru bagi anaknya, pendidik. Nyo yang masalah di saat orang Islam kagak kubah gaya didik Islam, cara-cara Islam, maka mahana tak akhlak, tak untuk mempakir atas aku. Ya, pakai saja. Ngan pi pakai sampai singan. Di siang lain pakai atai ke ngan pegah bagat-gat atai melikat. Atai ruangan aja. Makanya yang menjadi masalah. Sementara ilmu akhlak yang dudah hina pegah dalam ilmu tasawuf nyan farduin, le ilmu farduin. Ada orang Islam fikir benar, saya doang semayang ka beres Islam. Kagak doang semayang.
Sembahyang kagak doa, puasa kagak doa, kan selesai. Padahal dosa-dosa akhlak tidak sanggup terbayarkan oleh ibadah-ibadah yang lain. Sehingga hura akhirat munyo urang bro akhlak bro dosa bro akhlak nyanda berjemut tak ibadat, hai bayu le ibadat. Tapi kurang ibadat fala akhlak God, fala akhlak yang baik na nyai ibaya kekurangan ibadah yang lain. Yang duduk para ulama awal ilmu yang menyangkut dengan akhlaknya nyangkakan ilmu tasawuf. Dia ada ke ilmu tasawuf sang-sang boleh lagi dukun. Saya tasawuf dukun berkubai. Nyan tasawuf begini. Nyan nak kebaik belum tasawuf. Berpegang harta hayalan-hayalan yang kengkon yang baru tasawuf. Akai begot. Akhlak begot. Sumber manusia sukses dan bahagia itu akhlak. Bon citanya yang buat lako menyobro akhlak perumah na bahagia dek. Tidak yang ile dah. Lako ko jai peng, perumah lipah metra kai. Kan perteh lagi uang iya tanya. Hai menyo uang boy tek dia tak tulak ngan iya, uang iya ngempu tak nak tulak. Kan? Tajak berjalan mumpuk becak-becak. Citanya yang bau rinang menyobro akhlak lako na bahagia dek ke. Akhlak akai lako hana god nak senang dek pasti hana senang kan. Urang ci bro akhlak ane nak bahagia dek urang ci pasti batin menderita kan. Menanti ane munyo hana god akai urang ci juga menderita kehidupan. Menanti urang gini rumah nama ngat tadu apa sabah rumah igini ring lipah bro akai bro na bahagia tayong tayo pega istana ko lagay no ini ring lipah metra bro hai ke tayo pokok ji sakiti dia sabi gadah kebahagiaan kan walaupunnya rumahnya istana. Misi akhlak itu misi terbesar kerja enam tahun yang pega akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Long nutus oleh Allah untuk persempurna akhlak, manusia terbaik, makhluk terbaik. Gujuk misi yang paling mulia, paling beban, memperbaiki karakter, memperbaiki akhlak. Kemudian ulama gepesapat ilmunya gepenang dengan tasawuf. Yang tasawufnya perlain. Na ukuran perlain. Munyo urang god akhlak. Ibadahnya tidak cuma di masjid. Ibadahnya tidak cuma di saat salat. Kehidupannya menjadi ibadah munyo urang god akhlak. Hanya tak sembahyang pada minit tak kan? Kan 10 minit. Nyan pih munyo sempurna tak sembahyang 10 minit. Munyo bagah-bagah si mutoi menit dah. Si ada kan? Kau kata sembahyang subuh 10 minit. Tak kena juli membah hotel 50 minit. Kan nak terjum ti. Kan tu dalam 20 put jam ke sembahyang cuma terjum. Yang takut yang tak manfaatkan watet tanya untuk beramal. Yang wajib-wajib. Hai menyo nak meretip ke kena bercuta. Tetapi dalam kehidupan tanya kop jai kehidupan minta rezeki. Nyan hinan munyo hana akhlak nyan minta rezeki hinan meremput neraka. Kan? Rogolom tak mekat mandum ke ngurungan ngurung toko yang ke duduk kata mekat tanya kamu suruh ngayan kata usaha ki bancara ganyan berugo tanya bila ba ka dosa tu
hawa ke baik lagut ke jangan berlagut ke tanya kadengki ka dosa dengki oleh yang saling mu pubruk ngon bak pelagak pelagut barang drop pubruk barang gop ka dosa lam hina. Maka dalam kehidupan menjadi dosa-dosa. Lalu rumah tangga lagi nanti menyona akhlak. Rumah berdosa gara-gara dengan suami, suami berdosa dengan istri. Pakan tamang ron lan neraka karena lung durhaka ngelako ibu rumah. Pakan lako tamang lam neraka karena zalim terhadap istrinya ilako. Ujung-ujung ji modal ji akhlak sih kan. Tetapi menyona akhlak. Umantang yang lakukan menjadi pahala. Urina gemagui rumah berubah menjadi ibadah. Gerah bajet suami menjadi ibadah. Pu yang dilakukan karena Allah jadi 24 jam menjadi ibadah. Kau jadi pahala kan? Hai di pahala bak persenang orang lain kenggat akhlak. Sehingga Rasulullah pun bayangkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan saudaramu itu sedekah. Senyum menyenangkan orang lain dengan senyum berpahala kan. Mami yang tanya berwati takib. Ada tak urang lagi tak nampu ke dia entah ke bui ke apa mata tu. Jadi pahala-pahalanya cukup jadi pahala akhlak. Watena akhlak pasti dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Uronyo danyo bertadepa. Kau uronyo terkejam mengkan harus tak sadari bahawa kekompakan dan kebersamaan itu baru ada apabila nak akhlak. Nyo bangsa tanyo rela uronyo kenit urang cara nengku. Nit urang god. Nyo konsep le bahaya katai berat. Tho buat yang tak. Kan hana mufhum. Tapi hansip akhlak. Karena bahaya di dalam doyanyo. Manusianyo hana mungkin udip siro, butuh kebersamaan. Tetapi dalam kebersamaan na persaingan. Tanpa akhlak persaingan akan berubah jadi permusuhan dan saling menghancurkan. Hai dia bersama, dia tabuh kampung, pakatnya dia berkompak, dia tabuh kampung. Bersatu tanyo, pakat. Duda buat pilih pak kecil kau pakai. Ya pilih pak kecil. Kau kecilnya, dia pak kecil je. Wah belahnya kau pakai. Kenapa? Karena tanpa akhlak di dalam persaingan itu akan terjadi permusuhan. Karena nanti akhlak. Baik ilai bak pilih pak kecil tunggu. Bak pegat balai pengajian pijak pakai. Ya, karena saingan lain. Hidup memang pegah fastabiqul khairat, kan bersaing dalam kebaikan. Baru mampu bersaing dalam kebaikan apabila sifat akhlak. Menyahan sifat akhlak akan berubah dalam persaingan kejahatan. Bisa jahat. Pakan main bahan enggak? Pu pertandingan dengku, pertandingan persahabatan enggak? Duduk ke kemang miang. Ya miang kemang tudung rusuk kalam. Pakan ku gara-gara pertandingan persahabatan. Kau pakai baju pertandingan persahabatan, duduk kerja permusuhan. Bahkan terjadi hansip akhlak, ingin saling menzalimi. Yang tiro menzalimi, yang tiro tu dendam. Yang kan cerminan gagal akhlak ni, ya kan? Tapi menyuruh God, anak ingin menzalimi.
Menyeorang kat, kalaupun terzalimi, memaafkan. Enggak usah dendam, ayo kita berbaik. Nyokan dendam thon yang kalian, thon yang kelai bala. Dia bukan lew roh je dendam dia pulai thon gesa dendam. Itu manusia gagal akhlak. Maka orangnya tanya nak pergi nang gerau, tanya bu maju kampung, tanya bu maju rumah tangga, tanya bu aman, tanpa akhlak enggak ada modal itu. Tiba cara kembali ke Islam. Ini ya ceh pegang syariat. Ya kalau mau kembali ke syariat, langkah pertama iman akhlak dulu. Ya kan nu perlein anagla. Tiba anda pegang akhlak ilmu perlein anagla. Bohino ci paresat. Dalam sabah kampung padi persen yang gelah perlein padi persen yang anagla. Hai jai kulana. Pendidikan mulai dari beletika dengan PAUD, SD juga hitung, SD 6 tahun, SMP 5 tahun, SMA 5 tahun, padi boglah 12 boglah ada daripada tham kuroi naglah tu ikulah ke 12 boglah ya kan. Matematik je, ilmu baca je. Tapi yang perempuan siap menjadi isteri yang baik di saat punya suami, sudah siap jadi ibu yang baik. Kalau punya anak, ya agam kaji ke suami yang baik. Kalau punya istri, jadi seorang ayah yang baik. Kalau sudah punya anak, pada pakai adanya bahasa Inggeris biar nak pakai rumah. Pernah bahasa Inggeris biar nak pakai li. Hati dia merempat dan menutung tapi Aceh dia buku bahasa Inggeris. Makanya menjadi masalah. Maka nak punya harap masa depan itu lebih baik, dunia dan akhirat tidak baik. Menyohana perbaiki karakter orang Islam, cara perbaiki akhlak orang Islam, kembali kepada kehidupan Islam. Pat dah mulai pun baik bersalah-salah kau. Itu ada bersalah pemerintah tapi. Aneh nak pemerintah. Habis salah pemerintah. Purusan ada memurusan dengan pemerintah ya. Purusan rumah orang, purusan pemerintah. Anak-anak roh di naik rumah didik juga roh menyuruh Islam awal waktu perintah oleh Allah ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Mulai je pondro juga mulai, olehnya nak perumah juga mulai, olehnya anak je pun mulai. Anak katanya patah sekolah karena ilmu jak juga ulama kiban tak amalkan dari rumah tangga yang baik yang berhasil menyelamatkan dari api neraka jadi masyarakat yang baik. Dia kata bahawa desa yang baik, dari desa yang baik, dia kata bahawa kecamatan yang baik, dari kecamatan yang baik, dia kata bahawa provinsi yang gad. Nyumah nak somli saya punya terfikir kecamatan iman. Tak ada kebahagiaan seorang istri selain memiliki suami yang mampu menyelamatkan dirinya dari api neraka. Tengok orang ni dia duduk dalam syurga ni, Iran pakai kerja dalam syurga. Iran upah buat lah aku. Kata agak pimpin lah aku. Mahal Iran memang tabah lah neraka. Alah agaklah kau memang jamun berikan dia tapi gara-gara agaknya tu syurga. Hana beruntung pakai anak damang dalam syurga ikah pakai ni rau ya aku pah ngema ya ngema pah karena pah mang ya maka karuk ke dalam syurga.
Hana beruntung tu. Jadi urangnya mandum fikir masa depan anu, masa depan rumah tangga. Orang beriman masa depannya bukan sebatas kehidupan, tapi sampai akhirat. Jadi udipnya indah, hana pernah putus asa. Bohnya munyo terfikir pangkai tamong surga ngan pangkai perkaya rasa mangan. Semangat tetemu dalam surga ngan tak perkaya roh di Indonesia. Semangat temu surga boleh mencari ilmu pun punya ilmu agama orangnya kempri mentang boh malamnya mesti tajak yang tak pegah bah agama apa ya bayu pada apa ya bayu si gratis. Ohnya hana bayaran hanjit tamang aju majlis taklim suai ilmu perle apa ya bayu gratis mentang oleh yang ibadah ngan tenaga kan munyo tak nak mekat orang tak nak mekat pertama ile hana peng blok toko nyai ko he dak pakai dak blok toko padi yung toko tapo kajiat sewa pi perle si pangkai olehnya belo barang perle si pangkai untuk tamang surga urang gasien nasi depakat urang kaya apa si pakai jauh surga hana bukan cara berkaya hana makin gasien makin bagah tamang surga hai karena tinggal bukan urang gasien yang saleh yang taat tamang surga akan tikau ro benga kan wahai nabi tikau ro benga urang kaya-kaya yang gak tikau ro teput tiuro akhirat kan jadi beton berarti punya tikau ro benga kali mertuh tun awai tamang surga urang gasien yang gak. Jadi miskin hana putus asa dengan masa depan. Maka tak kalan tu kiban generasi sahabat, pejuang-pejuang sahabat hana agaknya karena miskin terpuruk tapi tetap menjadi pengukir sejarah. Letak urang gatin sahabat tetapi sampai hari ini namanya terkenang. Miskin cuma harta tapi kaya ilmu, kaya iman, kaya akhlak, hidupnya penuh dalam perjuangan 24 jam dalam perjuangan. Hana istilah gagah. Hana yang kaya mulia bawarih, yang gasien kuil dan tepi. Ini hana istilah dalam Islam. Hubbul masakin. Yang kaya pun cinta kepada orang-orang miskin. Gampang untuk jauh akhirat. Semuanya punya peluang untuk masuk syurga. Secara ada hakikat keputusan Allah. Semua ada jatah bahagia. Semua punya jatah jadi raja-raja di akhirat. Hanya orangnya menyojek ke bupati mentang, habis napeng dah habis hana dentai juga. Menanti je ke presiden, ke gubernur. Numpak kecil pi kadang-kadang haik nanti pangkai. Tetapi untuk jadi raja di akhirat semuanya punya cara, punya peluang. Gampang. Yang berat tipu sagainya yang paling berat. Melawan perasaan. Perasaan nafsu. Ya, yang berat itu. Semayang nak berat. Nak berat semayang. Hai perakaat pu berat hat. Tu semayang hana berat. Boso berat. Urang cuma tok dua nalih tanah dengan semayang. Hana berat dalam ukuran tenaga, tetapi dia sangat berat dalam ukuran nafsu. Hal yang terberat, penghalang terberat untuk kesuksesan masa depan abadi adalah nafsu.
Kerana tenaga, kerana pangkai, hana selera. Buat menyo kerana selera nafsu. Nyan buat yang paling berat lendo yang. Tapi buat yang sesuai dengan nafsu, gunung mangat tak kuri. Kalau sesuai dengan nafsu. Ini kan masalah. Maka sukses melawan nafsu itu keberhasilan besar. Nyokeh yang nepegah oleh Nabi. Perang terbesar itu perang lawan nafsu. Maka ini ke depan tanya nyangkinyo tagai malamnya tak duduk ini. Tak duduk malamnya ini. Yang paling beruntung timuh semangat baru. Wikelati nyoka kutim kali ini. Nyoka halaloli ke berakat. Walaupun kasih atuk tapi mawi. Hanjit li ke berakat. Payah bela tak kenang pakiban semangat para sahabat dalam memperbaiki masa depan. Nyan bermakna tak pegat tahun baru Hijriah. Baru bersejarah. Iran pajang Malaysia ni tak menang. Lihat peringatan tahun baru Hijriah baru tak. Ina beruntung kan? Mai menyo pegat biasa. Peringatan. Tengok geser terlihat peringatan dengan tergolong tabakan ti. Hai je ti ke dibangtan. Hai kana fahla pegat peringatan. Gat ti. Kana fahla tak iktikaf dalam masjid. Hai gat ti. Tapi alangkah lebih baik awal dari husnul khatimah. Dia ke depan dalam doa Allah, udip tanya udip yang terindah. Udip betul-betul sebuah perjuangan, bukan hanya sekedar menunggu kapan mati. 24 jam isi dengan kebaikan. Minta ilmu. Makanya hukum yang ilmu minta ilmu lah. Ilmu semayang kana. Ilmu puasa kana. Ilmu cara itikaf kana. Nyo kiban cara menyolong mekat wate long dua ikide benar fahala belage long dua itu masjid. Yang minta ilmu. Ki dua ikide. Lebih beruntung lebih beruntung orang dua ikide apabila na ilmu ketimbang dengan dua ikide hana ilmu mekat, hana ilmu agama. Lebih beruntung orang nak ilmu. Nya contoh tu dipegah tu. Saya tanya berapa kairan pubun yang mekat. Hai lu minta peng. Kepupeng mangakna lumbi nafkah ke keluarga, nafkah wajib atau yang sunat. Nan mantap. Nyo nyan tu tham dah. Nyan ni dah. Hai kana fahla menyonyan ni. Tetapi nafahla lain yang lepas jai. Pakan udip dalam dunianya penuh godaan. Di saat tanya memang tak pegah jet, tak niat, tak nak mekat, tak nak minta nafkah wajib. Tetapi le tergoda dengan dosa-dosa dan kezaliman dan pengkhianatan. Tapi katanya han tenggelam di dalam kezaliman dan pengkhianatan. Tiada mekat dengan tak mekat, nyonya tak semengut le lah bagah kaya. Nyo hana tak semengut han lagut dah han le lah hana kaya. Nyantai terpilih. Munyo urang tua ke mati pasti alah masalah dosa ke tak fikir yang mekak yo kan semuji yo, maka melakukanlah kezaliman laba merempa dosa lebih banyak merempa.
kaya bak cara ngepengek-pengek kau, kaya bak gezalimi kau, kala harta, tapi dosa juga kagak tulis li malaikat. Duduk ujung ji habis umum ka meninggal, hartanya cocok wari, dosanya naik coy wari, hana dosanya kedro depo akhirat gede teruk gede pakai namang lan neraka karena dosa, pakai mu dosa bak minta rezeki, par rezekinya orangnya hidih kai wu lewatnya iron pun tinggal hairo ku dosa tegan tu namang lan neraka anak juga penyesumnya habis len menyesal. Cuma banyak orang yang naiman ke menanya waktu tu godaan nyonya tak lakukan kezaliman, tak pubuk yang haram, memang bagah kaya tapi mudosa lung han lu lakukannya mudosa dengan Allah. Hana kaya ka ketani, hana laba ka ke hana ikedi, hana pupu langsung nutulis ba Allah fahla, pakan fahla menghindari dosa, karena menghindari kemungkaran dan dosa karena Allah hantua nebala harugo rupaji tu ke di huru akhirat tengok rupaji jamun ha menempat laba, tetapi rupaji laba neganto oleh Allah karena menghindari dosa karena Allah lebih beruntung. Akhirnya cari rezeki yang halal dan memastikan itu halal, menghindari yang haram. Memang kadang-kadang tidak mempercepat kekayaan dunia, tetapi mempercepat kaya amal di akhirat. Itulah kebahagiaan orang beriman. Jadi hanarisi ya tim kaya ai gajai nama lah ni. Yang contoh. Maka benar ilmu pakiban dah beramal. Jadi duit kedainya gay duit semajid duduk. Memang dia tak kalah agaknya hana kaya ayu kau. Tetapi kalau terlihat dengan kacamata iman, dia sedang kaya abadi di akhirat lewat usahanya yang selalu komit dengan yang halal, menghindari yang haram. Kebahagiaan hidupnya kan kah pakan genikmati amal. Menanti uruh rumah tangga, cari ilmu tentang kesalehan hidup. Memang bata uruh rumah tangganya hana tatungi sembayang, tetapi kalau punya ilmu dia akan menjadi fahla, menjadi amal. Tapi harusnya ilmu bersif syarat ngerukun yang menjadi berubah menjadi ibadah. Makanya ke yang dipegah li Rasulullah letak buat biasa kan buat ibadah tapi berubah menjadi berfahala, menjadi amal kebaikan. Husnin niyah, karena bagus niat yang baik dan tahu cara yang baik. Maka supaya kehidupannya menjadi ibadah, dunia menjadi mazharul akhirah, butuh ilmu. Makanya kena pegah le Imam Syafi'i, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Nyo yang terlupakan. Dan ilmu tentang kehidupan apabila kata tekuni nyan menjadi farduin. Tanya golong kaya hana wajib jak wajib nyan hana wajib murno mana tiaji ham tajak tidak. Tapi munyo kata ni jak wajib nyan ka wajib minta ilmu jak wajib. Musuh hana tak minta ilmu dosa. Tajak wajib tau hana ilmu ngaji pi hanje kebut dosa hana minta ilmu tu tu. Hai jaganya woganya keung kuaji ke gok nganya piถึง kuaji ที่ไปทบทามtu man asal kali tajak
igop itawaf igenya guwewet si bak Kaabah pi kan tawaf wewet beda urang tawaf ngurung wewet munyo urang tawaf na ilme nyo urang wewet ada na ilme je wewet ju saya kali wewet kala menanti kehidupan pernah kesadaran uranyo tiro anak muda kai mekawin sadar bahwa ilmu tentang rumah tangga itu wajib diketahui, ilmu tentang hak dan kewajiban wajib tahu. Kalau mekawin hana wajib menuai ilmu hak suami isteri, kewajiban seorang suami. Kalau mekawin hana wajib. Begitu kamu kawin kaji kelako nyan benar ilmu halu-halu dalam rumah tangga. Tata yang wajib, tata yang haram. Tata kewajiban isteri. Olehnya yang ini pipurno si wate pakai tak orang tepat. Maka menan menurut perumoh salah lako. Menurut lako salah perumoh. Menurut ilmu home. Menurut ilmu, menurut agama kan, menurut long. Ada nasi salah. Ikan mau tungku biasa am petupat urung pakai. Mumang dia ada petupat. Ada yang buat lako salah perumoh. Dia perumoh salah lako. Alasan salah sina, asalkan alasan pakai kau betul. Alasannya pihak nak pakai ilmu, alasan raw penting. Nyan nak pun dapat tepat. Tapi menyunai ilmu ada garis. Maka hina nak pegah le Allah dalam Al-Quran. Idza tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Sehingga terjadi kezaliman dalam rumah tangga, terjadi kehancuran dalam rumah tangga karena dalam rumah tangga orang Islam hana ilmu Islam di dalam rumah tangga. Mantau pernah ada kan? Oh jap aku waket. Utanya doa semayang. Hai jut si ketimbang tan. Nah je doa semayang balako dengan doa semayang. Nya ada hanai mekawin wajib si semayang. Tapi waktu kamu rumah tangga ada kewajiban baru dalam Islam. Ada aturan baru dalam rumah tangga Islam. Pakiban posisi suami, pakiban posisi istri. Yang nak payah purno, hana murno dosa. Rugolo mekat, hana wajib murno ilmu mekat sah batal halal haram. Wate kata mengelam mekat, yang wajib murno ilmu halal haram. Hana temono ilmunya dosa. Akhirnya apa? Islam tidak pernah terpisah dari kehidupan. Cuma urang yang pisah udip dengan Islam, yang urang hanya mengerti Islam. Beda dengan agama Kristen. Ini hanya kitab tentang menyangkut dengan hukum. Ini agama Yahudi lah bacut. Atau agama Hindu. Yang berkaitan dengan hukum. Sehingga nak minta aturan hukum dalam agama lain nyan hana, tapi dalam Islam kan ini dalam kehidupan nak aturan. Maka menyuta jalani dalam kehidupan rumah tangganya lagi aturan Islam, perjalanan rumah tangga itu menjadi perjalanan ke syurga. Kalau tidak ada ilmu tentang Islam, perjalanan rumah tangga itu menjadi perjalanan ke neraka karena kejahilan di dalam kehidupan rumah tangga. Kaji tanya urang mekat, hana ilmu halu harum. Tajak masjid ya ibadah, ada tahu tak mekat kata tajak neraka. Bukan karena tidak salat. Tidak masuk syurga bukan karena tidak salat, tapi karena dosa-dosa di dalam menjalani kehidupan. Maka penggalangan ilmu pengetahuannya hal yang paling penting ke orang Islam. Ilmu cuma baca yang batungku mana sih? Tanya yang buatnya payah ada tepuk tanya yang batungku. Kadang ada tak buat kitab kan hana tok babnya. Urang buatnya ke lain-lain profesi. Lain-lain profesi je. Ika mau tungku kan haim pegah bertahu. Maka baik tua tu mayang. Lu yo tungku lu jauh belang yang kiban cara tak jauh belang bujina pahala. Kiban cara tak jauh belangnya baik mudosa.
yang menoi lume supaya mengaji ke ibadah tadi dia ulang yang baru perai dengku hai dengku pergi perai berbiang mufumra gitu menasib dalam semua aspek kehidupan. Maka dengan memperingati tahun baru hijriahnya mari konsep ke depan apapun yang kita lakukan tidak cuma di masjid, tidak cuma di ibadah, semua kehidupan hari-hari menjadi ibadah. Semuanya harus cari konsep dan ilmu, belajar ilmu supaya kehidupan ini menjadi ibadah. Nyan baru berubah, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia lahan investasi akhirat. Bukan dunia cuma dunia masjid, tapi dunia kehidupan juga menjadi mazra'ah lil akhirah. Nambat. Memangnya 20 jam kerja ke ibadah pasti akan le amal ji. Duk deng pegah haba semuanya berubah menjadi ibadah. Makanya ke tinggal pegah li Nabi, naumul alim ibadah. Tidur orang alim jadi ibadah. Kok tidur jadi ibadah? Karena tidur didasari oleh niat-niat yang didasari oleh ilmu sehingga berubah jadi ibadah. Kepuna untuk nak tenaga lu buat ibadah, nyanyi ke ibadah, nyanyi. Kepuna lu mangat sehat nak kekuatan untuk beramal setelah lu berda, nyanyi juga akan menjadi ibadah karena niat-niat baik. Jadi beruntung dengan ilmu. Nyokunya kenu dengan Aceh, punya tatu pelaku labu je kata kaya. Punya hana tu pelaku angka harganya naju. Bat. Menang kira-kira wallahu a'lam bissawab. Semoga bila Allah taufik dan hidayah kepada kitanya ke depan menjadi hidup yang terindah, terbaik supaya benar-benar hidup, siap mati. Sekali hidup bisa mempersiapkan menyelesaikan dua persoalan. Persoalan hidup juga persoalan setelah hidup. Begitu beruntungnya konsep Islam apabila terjadikan Islam sebagai kehidupan dia. Mari sama-sama minut dan doa. Auzubillahi minasyaitonir